Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Trigustama dengan NPM 2515061122 dari kelas PSTID. Di sini saya akan menjelaskan hasil tugas akhir praktikum saya, yaitu membuat sebuah program dengan mengimplementasikan binary search tree. Nah, di sini saya membuat program untuk pendataan nilai mahasiswa sederhana yang pakai BST atau binary search tree. Nah, jadi binary search tree itu adalah sebuah struktur data yang berbentuk pohon yang dia itu memiliki aturan khusus, di mana data ketika kita masukin data yang dimana data itu lebih kecil dari rootnya, maka data itu bakal dimasukin ke sebelah kiri yang nantinya bakal jadi subtree kiri. Dan ketika data yang kita masukin itu lebih besar daripada rootnya, maka dia bakal dimasukin ke subtree yang sebelah kanan. Nah, pertama di sini kita membuat kelas node-nya. Kelas ini kayak adalah sebuah blueprint atau template untuk ngebuat sebuah objek. Nah, di sini tuh kita pertama-tama ngebuat kelas yang bernama kelas node yang dia itu nanti fungsinya untuk mengelola data atau data dalam node-nya itu. Di sini ada dev init yang merupakan sebuah konstruktor di mana dia punya dua parameter, yaitu self yang nantinya itu merepresentasikan objeknya dan nilai yang merepresentasikan key-nya atau nanti data yang kita masukin. Di sini ada self nilai sama dengan nilai, dia nantinya bakal nyimpan nilai ke variabel self nilai, di mana nilai yang kita simpan nanti ini bakal jadi atribut dari objek yang sedang kita jalanin atau kita buat. Kemudian di sini ada self left dan self right sama dengan none. Ini nih nantinya untuk ngebuat subtree dari subtree kiri dan kanannya. Kenapa di sini non? Karena pada kondisi awal tuh rootnya maupun subtree kiri dan kanan itu belum ada. Kemudian di sini ada kelas BST. Nah, kelas BST ini adalah kelas utama untuk ngelola tree-nya itu sendiri. Di sini ada dev init self, kemudian self group sama dengan non. Ini tuh kita nanti bakal nyimpan atau ngebuat rootnya. Nah, di sini ada fungsi dev insert untuk masukin datanya. Ini tuh berhubungan sama dev insert di bawah ini. Contohnya gimana nih? Misalnya nih, ketika kita milih satu untuk tambah nilai, dia ini bakal si pengguna bakal disuruh nginputin nilai yang ingin dia masukin. Nah, kemudian dia bakal manggil fungsi insert. Jadi fungsi yang jalanin pertama itu adalah fungsi yang ini, dev insert dengan dua parameter, yaitu self sama nilai. Nah, di dev insert ini dia bakal manggil fungsi lain, yaitu fungsi insert node. Nah, ketika misalnya kita udah masukin nilainya, misalnya 10, di sini dia bakal ngejalanin fungsi dari dev insert node, yang mana ketika di sini ada perkondisian if root-nya sama dengan none atau belum ada, maka dia bakal nge-return nilainya ini ke node. Jadi misalnya kan tadi root-nya masih kosong kan, kemudian kita masukin nilai 10. Nah, maka nanti nilai 10 ini bakal dikembalikan, fungsinya ini bakal berhenti, dan nilai 10 ini nanti bakal ngejadi root-nya. Kemudian kita balik ke sini lagi nih, kayak ini dia bakal kesimpan di variabel self root. Nah, jadinya self root ini nanti dia bakal punya nilai, yaitu 10 tadi misalnya. Kemudian di sini ada if nilainya lebih kecil dari root, dia bakal nyimpan
not atau nilainya itu ke root sebelah kiri. Dan ketika misalnya nilainya itu lebih besar dari rootnya, maka dia bakal disimpan ke variabel root right, atau nanti ini bakal jadi subtree yang sebelah kanan. Kemudian di sini bakal ada return root. Ini tuh fungsinya untuk ngejaga supaya rootnya itu atau tree-nya itu nggak terputus. Jadi setiap kita ada data yang masuk, kemudian dia ngebuat subtree mau kiri atau kanan, dia itu nantinya di akhir bakal dibalikin lagi sehingga si tree-nya ini dia itu terupdate dan cabangnya itu nggak putus. Kemudian di sini ada fungsi search node yang fungsinya itu untuk nyari nilai yang ada dalam tree atau nyari node yang ada dalam sebuah tree. Di sini juga ada kayak tadi ada fungsi pembukanya, di mana nanti si user itu ketika dia milih pengen nyari sebuah nilai atau node, dia ini bakal ngejalanin fungsi search dulu. Nah, di fungsi search ini dia bakal manggil fungsi lain atau ngejalanin fungsi lain yang namanya search node. Nah, ketika fungsi search node ini berjalan, sama kayak fungsi sebelumnya di atas, dia itu bakal ngecek dulu perkondisian. Jika rootnya ini nggak ada, maka dia bakal mengembalikan nilai false, yang artinya nilainya itu nggak ditemukan karena rootnya belum ada. Dan ketika rootnya misalnya udah ada, dia bakal ngecek perkondisian selanjutnya. Jika root nilai itu sama dengan key yang dicari, maka ini bakal ngebalikin nilai dan hasilnya true, atau ya nilainya itu ketemu. Kemudian kalau misalnya jika nilai yang pengen dicari itu lebih kecil dari root nilai atau root yang ada di tree kita, dia bakal pindah nyari ke root yang sebelah kiri, dan sebaliknya dia bakal nyari ke sebelah kanan kalau nilainya ternyata lebih besar dari root tree-nya. Dan ini nih bakal berulang terus karena merupakan rekursi sampai nilainya itu yang dicari nanti ketemu. Kemudian selanjutnya di sini ada fungsi in order, pre-order, sama post order. Intinya itu ini adalah sebuah transversal di mana kita itu gunanya untuk nampilin data atau node dengan cara yang beda-beda. Contohnya kayak in order ini, dia ini bakal nampilin root dari kiri kemudian ke root kemudian ke kanan. Jadi nanti hasilnya dia itu bakal true root. Nah, kemudian di sini ada fungsi preorder, yaitu dia bakal nampilin root dari root kemudian ke root atau subtree kiri dulu, kemudian baru terakhir ke kanan. Dan yang post order yaitu dia bakal meriksa atau nampilin data dari semua node yang ada dalam tree. Pertama-tama itu dari kiri, kemudian ke subtree sebelah kanan, dan kemudian baru kembali ke rootnya. Nah, kita langsung lihat output dari programnya aja ya. Misalnya di sini saya masukin nilai 50, 20 sama 60. Nah, ini kan dia udah bakal ngebuat tree nih, karena yang kita masukin pertama itu adalah 50, jadi dia ini bakal jadi rootnya atau node paling atasnya. Kemudian kita masukin nilai 20 karena dia ini lebih kecil dari 50, dia ini nanti bakal turun ke subtree sebelah kiri. Dan 60 karena lebih besar dari 50, dia bakal ditaruh di subtree sebelah kanan. Misalnya kita cari nilai, misalnya 20, maka nilai ditemukan. Ya, ini karena pasti ditemukan lah, kecuali misalnya nggak ada, baru nanti nggak bakal ketemu.
Nah, kita cari misalnya milih untuk menampilkan in ordernya. Nah, di sini dia bakal nampilin nilai atau not dari kiri dulu, kemudian ke root, dan kemudian ke kanan, dan akhirnya hasilnya dia bakal jadi data atau nilai yang terus kayak gini. Kemudian selanjutnya menampilkan pre-order. Dia bakal ditampilin dari root dulu ke kiri, kemudian bawa ke kanan, dan terakhir yaitu yang post order. Nah, dia bakal ke kiri, dari subtree kiri dulu ke kanan dan baru ke root. Udah, itu aja, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.